الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setidaknya Al-Qur'an membagi 3 kelompok hati manusia, ya. Yang pertama yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, tidak ada manfaatnya harta yang disimpan di bank, didepositokan itu, yang ditumpuk-tumpuk di gudang, wala banun, dan anak-anak yang penuh dengan gelar-gelar akademis kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang dan sekelompok orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Jadi ini yang harus kita gapai di bulan Ramadan ini, insya Allah, dan mudah-mudahan kita bagian dari kelompok yang disebut dalam Al-Quran qalbun salim, hati-hati, ya, hati yang memiliki keteduhan, hati yang memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya siapapun di antara kita akan berakhir dengan kematian. Maka saya anjurkan, kalau susah memahami tausiah-tausiah para ustadz, sering-seringlah putar lagu sebujur banggai, lagu Rhoma Irama tadi. Itu. Yang kedua disebut dengan qalbun maridun. Ini qalbun maridun ini adalah hati yang sakit. Al-Quran menyebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ya. Di dalamnya terdapat penyakit, maka tambah-tambahlah penyakitnya itu. Ya, oleh sebab itulah kita harus membudayakan senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Ijastaka udwun tada'asa irjasadihi bisyarri wal huma. Apabila salah satu di antara tubuh kita itu sakit, maka sakitlah seluruhnya. Ya, budayakan ini. Oleh sebab itulah, siapa yang menebar ujian kebencian, ia pun pasti akan panen dengan kebencian. Siapapun yang menebar kebaikan, dijamin dia pun akan panen dengan kebaikan itu. Oleh sebab itulah, bagaimana kita menggapai bukan qalbun marid, tapi kita menggapai qalbun salim. Ya. Hati yang senantiasa tunduk, sami'na wa ata'na. Ya, dengarkan, kemudian praktekkan. Qalbun salim. Artinya
Hati-hati, hati yang lembut terhadap perintah-perintah agama, dan selalu iri hati kepada orang yang lebih baik amal kebajikannya, baik sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, infaknya, dan sebagainya. Kita iri. Dan amal-amal kebajikan yang lain. Kita tidak boleh iri kepada Qarun, kepada Fir'aun. Karena makhluk-makhluk itu di samping bahilnya luar biasa, kemudian memiliki sifat sombong yang sangat luar biasa. Yang terakhir disebut dengan qalbun mayyitun. Ini hati yang sudah mati. Ya. Hati yang sudah mati ini adalah sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat lengkapnya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, baik diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Ya. Bagaimana kebiadaban Zionis Yahudi membantai saudara-saudara kita mukmin, saudara-saudara kita di Palestina. Rumah sakit dibombardir, orang tua dibom, anak-anak dibunuh, ya. Masjid dibombardir dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ulaika kal'an ambalhum adall. Pribadi dan kelakuan-kelakuan seperti itu lebih parah daripada gogok sekalipun. Lebih parah daripada anjing sekalipun. Balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang ghafil. Oleh sebab itulah betapa susahnya di antara umat Islam menyatukan persatuan ini. Ya, satu di antara sikap Qalbun Salim tadi adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu yang datang ke rumahnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jaroh. Maka muliakanlah tetangga-tetangganya. Oleh sebab itulah tanpa berlebihan bahwa Indonesia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Ya, gitu. Ada 12.000 Alfamart di Indonesia dan ada 8.000 Indomaret di Indonesia. Itu pemiliknya orang-orang kafir semua. Sementara warung-warung pribumi pada bangkrut semua. Pada bangkrut semua. Sementara kalau kita pernah baca satu kisah misalkan, ada seseorang di Perancis itu katanya. Ketika akan naik taksi yang pertama lewat, kedua lewat, ketiga lewat, 4 lewat, 5 lewat, baru ke-7 naik. Kenapa Anda tidak naik taksi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak? Karena kata Yahudi itu, karena saya tidak tahu pemiliknya. Kalau taksi yang ke-7 adalah pemiliknya sama-sama Yahudi. Ya. Saya suka tiap minggu mendengar tangisan si nenek yang punya warung di tetangga saya itu. Ya, karena saya begini-begini nenek. Poye menang 8.000, kemarin 16.000. Nu balanjana siapa? Sebutkan Pak Ibrahim ini. Ya. Saya juga bukan tidak mampu beli Aqua. Harga 80.000. Insya Allah saya masih minum air galon Pak Agus dengan harga 8.000 perak. Karena insya Allah kalau saya mati, bukan karyawan Alfamart atau Indomaret yang akan menggotong jenazah saya. Insya Allah yang akan membantu saya menyalatkan memimpin jenazah saya, menguburkan saya, Pak Haji Ustaz Hasan Basri, itu kan tetangga kita, guru-guru kita. Oleh sebab itulah mari kita bangun emosi kita, ya. Siapa lagi di antara kita? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya.
saling bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan saling bertolong-menolong dalam maksiat dan senda gurau serta permainan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang mengaku iman kepada hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahim di antara kita. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bertutur katalah yang baik. Berulang-ulang kali, jangankan di preman di bundarannya. Saya di kampus saja itu. Betapa kalimat kancing coplok tiap hari Pak capeknya. Anjing goblok, dialog-dialognya itu ya. Masya Allah, ditinggali KTP ada Muhammad Iqbal, ada Ihsan dan sebagainya. Ya Allah, sampai karido ente dipanggil anjing goblok lagi. Sampai saya mengatakan kalau ente tetap tidak bisa menghilangkan kata-kata anjing, jawabannya anjing Ashabul Kahfi. Coba ini trenkan gitu. Kenapa? Saya pun rela menjadi anjing Ashabul Kahfi. Karena anjing Ashabul Kahfi adalah satu-satunya anjing yang dijamin oleh Allah masuk surga. Bukan anjing goblok. Sudah anjing goblok lagi. Kemana-mana kalimat-kalimat anjing dibawa-bawa oleh anak-anak terpelajar sekalipun. Mudah-mudahan ini tanpa ada maksud menggurui. Kalimat-kalimat kancing coplok, mari kita sadarkan ya, Pak Jimmy yang kasman ini ya, yang kasep dan manisnya, kalau ada cucunya kacing coplok, kasman, kasep dan manis, ulahnya rios, kancing coplok lagi. Karena Allah telah bersumber dalam atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia, makhluk yang bernama manusia dalam bentuk sebaik-baik rupa. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.